Nah, dari ini kawan, ini menghadap ke atas dan ini menghadap ke bawah, tapi lurus ini. Oke kawan, kayaknya barusan ada ular, kita tangkap, tidak bisa ularnya. Ini ada di bambu lumpang, batu lumpang namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mbak Kaul Official. Oke para sahabatku dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, saya ada di Desa Jenggolo, Kecamatan Panjen, Kabupaten Malang. Yang di desa ini konon katanya ada petilasan yang namanya Sumber Songo, yang konon katanya menurut narasumber yang saya temui di sini bisa untuk membersihkan aura tubuh kita dari aura-aura negatif. Oke kawan, kita menelusuri mulai dari pintu depannya, jalan masuknya. Sekarang saya berada di tepatnya di Gapuro, pintu masuk dari petilasan Sumber Songo ini. Ini ada tulisan Welcome to Sumber Songo. Dan jalannya sudah bagus. Ini sudah dibaping semua. Dan perjalanan dari pintu masuk ke bawah sekitar 500 meter. Dan ini tempatnya sudah ada parkirannya. Ini parkiran sudah bagus. Ini parkiran mobil yang orang-orang yang mau melakukan ritual di sini. Biasanya ritual pembersihan aura di sini. Parkirannya luasnya sekitar 10 kali 20 meter. Lebar juga nih. Ini jalan dari pintu masuk ke bawah sekitar 500 meter. Dan di samping parkiran Sumber Songo ini sudah berdiri warung kopi. Jadi kita kalau mau ritual ataupun habis ritual bisa ngopi-ngopi di ini, ada di kedai kopi di sini. Oke kawan, jalan untuk menuju ke Sumber Songo ini ada pertigaan, yang satu ke kolam untuk anak-anak dan yang satunya untuk menuju ke sumbernya. Dan jalannya memang agak gelap karena di sini nggak dipasang lampu, tapi jalannya sudah bagus, kasih paving. Dan kita menelusuri dari sini sampai ke bawah nanti. Dan ini jalan untuk menuju sumbernya. Ini berbentuk tangga, tapi sudah dikasih cor-coran. Cuma tingginya sekitar 10 meteran. Cuma agak curam. Walaupun hujan nggak begitu licin kok. Jadi siapa saja boleh untuk mandi di sini, dan kayaknya sumbernya dari atas sudah kelihatan. Itu sumbernya, dan kayaknya masih banyak orang mandi. Di sini tempat pemandian pembersihan aura, pembukaan aura juga. Oke kawan, kita mulai melakukan penelusuran dari parkiran sebelah utara. Seperti ini kondisinya, jalannya 1 meter, cuma sudah dicor. Kita turun dan jalannya curam. Dan ini sudah dikasih tangga, maksudnya biar nggak licin. Kalau hujan bagus juga. Jalannya agak gelap seperti ini. Kita turun ke bawah, dan dari sini cuma perkiraan sekitar 10 meter sudah sampai dari Sumber Songonya. Dan ini tebing-tebingnya sudah digambari kayak gini, bagus, sudah diukir-ukir kayak gini. Jalannya seperti ini. Di sini juga ada pertigaan. Ini dibikin patung-patung seperti Betara Kala. Ini patung Barong. Ini kondisi kalau malam seperti ini. Dan auranya memang sangat mistis sekali.
tapi penuh dengan aura positifnya. Negatifnya kayak sedikit. Mudah-mudahan penunggu di sini mau menampakkan wujudnya melalui kamera saya. Seperti ini. Ini kalau dilihat dari bawah, ini ada di tebingnya, jalan menuju masuk sumber songonya. Dan di sini memang suasana asri sekali, auranya positif. Oke kawan, kita sudah sampai di sumber songonya. Lebarnya sekitar 7 meter kurang lebih, dan panjangnya sekitar 10 meter, dan airnya jernih sekali. Air ini sering dibuat ritual karena di sini konon kabaran menurut narasumber yang saya temui bahwa di sini itu sering dibuat mandi pembersihan aura. Ini sudah berbentuk kolam. Yang dimaksud sumber songonya, memang di sini ada pancuran songo, jumlahnya itu 9, makanya disebut sumber songo. Kalau orang Jawa mengatakan sumber songo. Dan di sini sering dibuat ritual. Ini dari bukti bahwa di sini sudah ada pembakaran dupa. Ini buat membakar dupa di tebing-tebingnya. Di sini sering buat ritual, dan ini sudah ada dupa yang barusan dibakar. Nggak tahu ini dikasih pagar, kayaknya di sini disakralkan. Dan di situ ada patungnya. Ini patung Nenggolo, dan dia bawa tombak Patmayoni. Dan ini sumbernya memang pancurannya 9 kalau dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Airnya sangat jernih sekali dan segar. Ini sumber alami. Oke kawan, kita menelusuri dari pembuangan airnya ini, arahnya ke sini. Ini dari sumber pancur songonya. Ini jalannya ke sini, airnya pembuangannya sini, atau sampai di mana. Dan di sini berdiri musola, dan musola ini barusan dibangun, kayaknya bagus sekali, antik, unik. Di sini auranya bagus. Ini musolahnya, auranya aura positif yang penuh di sini kawan. Dan di sini banyak suara kodok karena memang di sini tempat air, karena habitat kodok ada di air. Unik sekali tempatnya. Di sini masih ada silsilah dari Gunung Kawi antara Mbah Imam Sujono yang dimakamkan di pesarian Gunung Kawi. Dan menurut mata batin saya, dulu di sini pernah dibuat mandi bidadari. Ini masih ada silsilahnya dengan Ratu Pantai Selatan air ini. Dan kalau saya melihat dengan mata batin saya, sumber ini berasal dari sumber sangat dekat sekali, sangat molekul airnya seperti molekul air di Ranukumbolo. Kayaknya airnya ini sih masih aliran sumber dari Semeru. Memang kita nggak tahu, tapi di bawah tanah itu kita hanya bisa merasakan auranya, airnya sama dengan molekulnya, sama dengan air yang ada di Ranukumbolo yang dari lereng Semeru. Dan menurut mata batin saya, di pancuran songo ini dulunya sumbernya pernah dibuat mandi para bidadari.
bidadari yang bernama Nawangsari. Berarti masih adik kandung dari Nawang Wulan yang sekarang ada di pantai selatan, yang menguasai pantai selatan, yang bisa disebut orang zaman sekarang Ratu Pantai Selatan ataupun Nyi Roro Kidul. Dan tepat di atas Pancur Songo ini di sini ada kayak tebing, dan di lokasi yang saya kamerakan ini, di sini dulu pernah dibuat pertapa sakti, kayak sejenis orang Brahmana. Dia, kalau menurut mata batin saya, di situ ada laki-laki tua berjenggot putih dan berpakaian putih-putih, duduk bersila, tangannya ada di paha, telapak tangannya menghadap ke atas sambil memejamkan mata. Beliaunya tidak mengganggu karena mereka juga bukan makhluk jahat, tapi melindungi warga sini. Bagi siapa yang mandi air Pancur Songo ini, dengan sendirinya kebuka auranya, aura luar ataupun aura dalam. Kalau kita untuk membuka aura luar cukup mandi ada di sini, tapi kalau kita membuka aura dalam, kita harus menggunakan sarana orang-orang yang mengerti tentang spiritual, karena ada doa tertentu untuk membuka aura dalam. Tapi airnya sangat bagus untuk mandi di sini. Dan di sini airnya di antara 9 ini, air 9 ini kan, dan yang ini airnya sangat hangat sekali. Ini hangat. Dan ini biasa, dingin biasa. Jadi di antara 9 air ini, 9 pancuran ini, airnya yang hangat ada di sini. Hari kalau dihitung dari pojok 1, 2, dari pojok 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 ini sumber airnya sangat bagus di antara Pancur Songo ini. Ini untuk mandi. Tapi kita mandi di bawahnya cukup lah, karena sudah bercampur di situ. Tujuan mandi di sini untuk membersihkan aura kita, aura dalam ataupun aura luar. Dan untuk membersihkan aura dalam, kita membutuhkan orang-orang spiritual yang tahu jam dan sangatnya ataupun doa-doanya. Tapi kalau kita mandi biasa, di sini bisa dengan sendirinya kebuka aura luar. Dan bagi siapa saja yang menderita sakit kayak stroke, kayak apa, bisa mandi di sini. Karena airnya ini air penyembuh. Kalau saya lihat dengan mata batin saya. Dan untuk menuju sumbernya Pancur Songo ini jalannya curam, cuma sudah kasih tangga, nggak licin walaupun hujan. Dan jumlah tangganya ini ada 56. Jadi kita nanti pulangnya naik seperti ini. Seperti ini kawan. Dan dari atas sudah kelihatan sumbernya itu. Dan ini kayaknya ada musola, nanti kita ke situ melihat musolanya. Dan di atas sumber ini ada yang dinamakan Watu Lumpang. Dan ini batu lubang tengahnya. Ini Watu Lumpang. Dan di sini ada batu 3. Batu ini disakralkan. Ini yang dimakan batu Trimurti. Letaknya ada di bawah pohon bambu. Dan pohon bambu ini itu bambu tepung ros. Kita nggak berani ngambil karena
Ini milik warga sini. Dan di sini juga banyak bambu pate lele. Itu, dan ini bambu tepung ros juga, teman. Ini bambu ini, tepung ros ini yang dimaksud. Nah, dari ini kawan. Ini menghadap ke atas dan ini menghadap ke bawah. Tapi lurus. Ini. Oke kawan. Kayaknya barusan ada ular. Kita tangkap, tidak bisa ularnya. Ini ada di bambu lumpang, batu lumpang namanya. Kalau mata batin saya melihat di sini ditunggui ular, tapi ular ini bukan ular sembarang ular. Ini namakan batu trimurti. Dan di samping musola ini ada kolam renang untuk anak-anak. Ini cuma kayaknya sudah nggak kepake, kosong. Lebarnya sekitar 10 kali 7. Dan ini ada kolam renang untuk anak-anak. Tempatnya sangat mistis sekali. Ini teman, seperti ini kondisinya kalau malam. Baiklah kawan, penelusuran malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi bersama saya Mbak Gaul Official di lain hari dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.